Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat ribuan penyerapan tenaga kerja Aceh yang bekerja di wilayah MIFA. Apakah ada kemungkinan melakukan pengurangan karyawan di saat-saat seperti ini? Sebetulnya ini pertanyaan ini juga diajukan oleh beberapa netizen yang saya memantau dari Facebook MIFA Bersaudara nanti malam. Saya kira ini apa namanya momentum yang tepat untuk diketahui oleh publik. Pak Adi, Ya, Pak. silakan. Ya, makasih Pak Budi. Ya, itu Pak, seperti tadi kita sampaikan di awal ya. Kita belajar banyak dari kejadian di tahun 2000, krisis di 2015 dan akhirnya kita kembali lagi mengalami krisis ini di mana ini, tapi sifatnya global Pak ya. Sifatnya global. Dan sampai hari ini sih Pak, sampai hari ini belum ada kita rencana untuk melakukan pengurangan itu. Kita lebih cenderung bagaimana kita mengedepankan operasi kita supaya lebih efisien lagi, alat-alat itu utilisasinya tinggi dan produktivitas ditingkatkan Pak. Jadi sampai hari ini kita belum ada opsi untuk melakukan hal seperti itu Pak Buhari. Iya, mungkin ini pertanyaannya agak berulang Pak ya. Ini kan memang tidak dilakukan, mungkin bisa dijelaskan nanti lebih detail efisiensi apa saja yang dilakukan perusahaan sehingga saat ini untuk terus bertahan dan tidak akan karyawan sendiri tidak merasa was-was Pak. Kalau tidak kan ini mereka akan berpikir bagaimana nasib dia, keluarganya dan juga yang lain. Apakah ada jaminan seperti apa itu Pak Adi? Jadi gini Pak, berbicara suatu lingkup usaha Pak ya, ada namanya pentahelik itu Pak, ya, industri, akademisi, kemudian dari sisi pemerintah, kemudian media, termasuk dengan masyarakat Pak. Jadi saya pikir yang membuat kita bisa kita bisa survive di saat seperti sekarang adalah memang dukungan dari semua pihak Pak terhadap keberlangsungan operasi kita ini. Sampai apabila kita harus memastikan bahwa semua itu mendukung kami dan dan sebenarnya paling singkat itu Pak, semakin murah biaya operasi kita tentunya kita bisa semakin bertahan dalam situasi ini. Tentunya berbicara langkahnya cukup banyak Pak. Contohnya kita dari sisi marketing Pak ya, kita mencari market baru. Jadi tidak tergantung nih Pak dengan contohnya ketika India, ya alhamdulillah kita masih bisa jual batubara ekspor batubara ke Vietnam, ke Thailand dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan di internal sendiri Pak, kalau kita lihat di sini ada 3 vendor inti dan hampir 30-an lebih itu Pak vendor non inti ya. Di sini kita berbicara dengan masing-masing rekan kerja kita ya. Bagaimana tidak hanya dari sisi kita aja yang melakukan efisiensi operasi. Pak. Semuanya harus ikut bersatu padu Pak. Dan kami punya aset di sini para karyawannya yang sudah berpengalaman kemarin Pak di tahun 2015. Kemudian secara kompetensi meningkat, apabila meningkat sehingga biaya operasi kami alhamdulillah dari tahun ke tahun makin efisien gitu Pak. Bukan ngirit Pak ya, tapi efisien. Iya. Jadi saya kira tidak ada alasan yang berlebihan ya bagi karyawan misalkan merasa tidak nyaman atau juga was-was seperti yang tadi Pak Adi. Betul Pak. Itu makanya kita butuh doa Pak, apalagi di sini salah satu ya tambang batubara di Aceh Pak ya yang alhamdulillah ini mohon supportnya dan saya pikir itu insya Allah bisa lah Pak, bisa melewati krisis ini. Iya. Kemudian Pak Adi, apakah perusahaan juga telah membuat perencanaan jangka panjang saat ini jangka panjang terkait operasional untuk tahun berikutnya? Ini kan seperti saya singgung tadi, ini pandemi ini kita tidak bisa memprediksi ya Pak Adi ya. Artinya meskipun vaksin sudah ditemukan, tapi kontroversi tetap ada.
Katanya kalau kita dapat informasi juga di Rusia katanya vaksin itu tidak efektif. Ada beragam informasi yang kita peroleh. Tapi kira-kira perencanaan jangka panjang apa yang akan dilakukan sehingga perusahaan tetap eksis, kemudian juga karyawan nyaman, masyarakat sekitar juga merasa kehadiran ini berarti buat mereka, Pak Adi. Boleh, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau kita berbicara sisi ini, Pak, sisi keberlangsungan operasi ya, atau kita ke depan, tentu juga ada beberapa bagian, Pak. Kita berbicara secara kekuatan dari kita sendiri adalah kita harus memastikan karyawan kita semua sehat. Itu sehat. Jadi kita berusaha agar karyawan kita, dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah sampai hari ini ya, kalau saya bilang kesadaran di lingkup operasi kami, termasuk fasilitas yang kami berikan untuk memastikan protokol kesehatan itu, karyawan juga sudah mulai aware ya. Itu masih yang pertama, karyawan harus sehat. Yang kedua dari sisi rencana kita kerja ke depan dengan adanya, kebetulan ada pembangunan di PLTU 34 Pak ya, ataupun di PLTU 2 itu kita harapkan ketika nanti itu selesai bisa mengakomodir menyerap ya batubara kita, dan tentunya dengan kondisi karakteristik batubara kita yang kalori rendah ini ya bisa dipakai dan operasi kita makin efisien sih. Itu aja sih Pak. Jadi tidak perlu harus tergantung dengan pasar di luar Pak, tapi bisa kita manfaatkan sendiri di dalam negeri. Iya. Dalam negeri juga membutuhkan banyak batubara Pak Adi. Betul Pak. Ya saat ini kan kita masih bergantung kepada batubara ya Pak untuk suplai ke PLN. Jadi ya saya pikir itu masih lah dalam beberapa waktu ke depan itu Pak. Iya. Kemudian semakin menarik ya Pak Adi. Kemudian dengan kondisi saat ini, kira-kira kolaborasi apa saja yang dilakukan bersama untuk pihak pemerintah untuk menyelamatkan industri ini sebagai salah satu investasi terbesar di Aceh yang ada saat ini. Kita tahu ya hampir tidak ada sektor real lain yang ada di Aceh ini kecuali perkebunan ya, yang industri yang seperti ini mungkin MIPA yang masih sangat aktif. Lalu apa yang akan dilakukan? Kolaborasi seperti apa yang dilakukan Pak Adi sehingga kita berharap ini akan semakin maksimal perannya ke depan? Baik Pak Bu Hari. Kalau kita berbicara dengan pemerintah, tentunya kami di sini pelaku usaha yang ya wajib patuh kan Pak. Wajib patuh pembinanya itu pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dan dalam hal ini kan keterkaitan kami banyak dengan dinas SDM, kemudian tenaga kerja dan lain-lain. Tentunya selama krisis ini Pak, kami terus berkomunikasi ya tentunya dengan pemerintah, dan tentunya kami memohon lah Pak, pandangannya lah istilahnya. Lah Pak, agar kami ini bisa terus patuh lah, comply terhadap aturan. Terkait dengan kolaborasi, saya pikir support yang diberikan pemerintah sudah luar biasa loh Pak. Di saat seperti sekarang Pak, dengan adanya pandemi ini. Jadi saya pikir seperti pentahelik tadi Pak, jadi koordinasi antara pemerintah, masyarakat, media, pelaku usaha maupun akademisi itu saya pikir yang bisa akan membuat kita tidak hanya industri batubara Pak ya, mudah-mudahan, tapi yang ada di Aceh juga bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang. Itu Pak. Iya. Pak Adi, saya sebelum kita break ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada upaya yang ketat dari perusahaan untuk mengontrol karyawan-karyawan dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan kerja? Karena apapun kita tahu tadi usaha sudah dilakukan, tapi kalau ini lengah juga akan bermasalah Pak. Karena kita tahu kalau satu saja yang kena, mungkin bagian tertentu kan harus ditutup itu Pak Adi. Jadi tidak boleh masuk ya. Usaha seperti apa yang mungkin dilakukan?
Jadi yang kita lakukan pertama mungkin ini Pak ya, kita melakukan bukan penutupan Pak ya, tapi cenderung pembatasan. Pembatasan tamu yang datang, dan kita lebih mengedepankan untuk melakukan komunikasi via virtual seperti sekarang Pak. Kemudian terkait dengan misalkan mahasiswa tugas akhir atau KP, kita komit Pak, kita memberikan kesempatan untuk para mahasiswa-mahasiswi ya. Tapi mungkin dengan kondisi seperti sekarang, situasinya kita rubah dengan daring, dengan hanya memberi data via online. Kemudian untuk di proses security kita sudah siapkan, Pak. Kita siapkan seluruh peralatan yang mendukung terhadap protokol, dan alhamdulillah, insya Allah Pak, security kita juga pasti tidak akan mengizinkan tamu masuk ya, apalagi mungkin tidak pakai masker, kemudian tidak melampirkan asesmen, itu Pak. Nah, untuk di internal Pak, kami ada dua tim Pak. Satunya gugus COVID, satunya Satgas COVID Pak. Satgas COVID ini kita tunjuk dari karyawan yang berpengalaman pengawas Pak ya, yang kemudian dia mengenakan tanda di lengannya, dan selain dia mengawasi pekerja, tugas dia juga mengingatkan karyawan-karyawan lainnya untuk menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi kayak polisinya lah Pak, kayak Satgas COVID ini Pak, yang mengingatkan karyawan-karyawan itu untuk tetap patuh. Itu Pak.